Pagi Pak. Pagi. Pagi Bu Lurah. Assalamualaikum bro, sekarang kita lagi ada di wilayah Tebet. Sekarang kita mau lihat bagaimana lokasi Car Free Day di daerah Tebet. Tebet itu sudah sangat terkenal, terutama buat anak-anak mudanya, suka nongkrong, suka gaul, banyak kuliner juga. Nah, kalau teman-teman mau tahu siapa sih sebenarnya nih yang bisa memanage wilayah Tebet sampai sebagus ini, ternyata pemimpinnya adalah masih muda bro. Nah, sekarang kita kenalan sama pemimpinnya ya. Halo Pak Camat. Siap. Nah, kalau kita di sepeda manggilnya bro. Siap. Ya, ini Siap. jadi saya manggil Pak Camat Pak Bro. Biar semua teman-teman bro-bro semua tahu kayak apa sih ini gantengnya Pak Bro Camat Tebet nih. Boleh nggak Pak sedikit dibuka Pak? Ya. Nah, ini dia nih. Selamat pagi. Ya, Salam olahraga. ya Pak. Apa namanya? Kita tutup lagi ya. Ya, tutup lagi Pak. Sekarang kalau di wilayah Tebet kan kita tahu nih Pak, kemarin Pak di Car Free Day di Sudirman sama di Tamrin kan ada beberapa polemik tuh ya. Ya. Nah, sekarang ternyata Pemprov DKI menyebar 32 titik di seluruh DKI. Ya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana Pak persiapan di Tebet dengan apa Car Free Day? Ini baru pertama kali lagi kan Pak ya? Ya. Iya, bagaimana Pak kira-kira Pak persiapannya Pak? Sebelumnya saya terima kasih Ya, sama Om Rio dan kawan-kawan yang sudah membuat konten ini. Iya. Kemudian selamat pagi, salam sehat juga buat seluruh YouTuber dan netizen semua. Jadi saat ini kita masih PSBB transisi nih Bang. Iya, PSBB transisi di mana masih ada aturan-aturan yang harus kita patuhi bersama. Protokol kesehatan. Kemudian juga angka penyebaran juga masih ada walaupun trennya sudah bisa terkendali. Oleh karenanya pemerintah nyobain nih untuk memberikan ruang kepada warga untuk melakukan aktivitas. Gitu. Yang kemarin waktu kita PSBB yang yang murni itu banyak sekali yang kita batasin gitu. Nah, salah satunya adalah Car Free Day nih. Iya, jadi orang-orang teman-teman kita semua nih udah pengen banget nih, apalagi yang udah upgrade sepeda nih. Nah, itu dia. Gitu Bang. Jadi waktu kemarin CFD pertama tuh waktu minggu lalu itu sudah kita hitung kenaikannya hampir 400%. Khusus Di Tebet. bukan di seluruh CFD Sudirman Tamrin. Sudirman Tamrin, oke. Hampir 400% kenaikannya. Itu jadi luar biasa. Nah, kita tidak ingin euforia ini akan menyebabkan klaster baru, Bang. Betul. Gitu, klaster baru. Makanya kita harus tetap mengatur, menjaga agar Jakarta yang sudah semakin baik ini ke depan makin baik. Nah, nanti kalau misalnya sudah terkendali semua, kita akan longgarkan kembali, akan kita buat kembali lebih nyaman buat semua. Gitu. Salah satunya di Tebet nih. Gitu. Kalau tadi kan sempat saya jalan nih, Pak Bro, di wilayah Tebet. Memang kebanyakan akhirnya di sini keluarga-keluarga ya yang berkumpul ya, ya kan. Dan kalau memang kita tadi kata Pak Bro Camat sepeda di CFD kemarin itu memang naik 400%, memang sebetulnya ini udah jadi semacam semacam tren baru kalau menurut saya begitu. Nah, nanti kira-kira kita bisa sepeda bareng, Boleh, Pak Bro, sambil ngobrol-ngobrol di jalan. Boleh kita sepedahan. Oke. Jadi saat ini pemerintah DKI sudah menetapkan 32 lokasi se-DKI Jakarta untuk Car Free Day di pembagian. Jadi warga juga bisa melakukan aktivitas baik itu berolahraga, lari, kemudian jalan maupun bersepeda. Silakan di 32 lokasi yang sudah kita sebar. Dan tapi kita akan evaluasi terus. Mudah-mudahan niatnya tetap sehat warga, kemudian kita bisa melawan COVID ini dan aktivitas tetap berjalan. Itu intinya sih bagaimana kita bisa mengatasi, mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Gitu. Oke, Pak Bro, terima kasih nih. Siap. Saya kan tinggal di Kebon Baru ya. Nah, jadi sebenarnya ada juga fenomena baru di Kebon Baru itu. Ada lurah
perempuan Oh iya, masih muda betul, Pak Bro. Kan betul. kebetulan juga kita juga di sini kan mau ngangkat figur pemimpin muda nih. Bener. Saya mau kenalin dulu nih ke teman-teman nih. Iya. Kalau Boleh lah, Kakak Dila boleh nggak kesini Kakak Dila sebentar? Sini aja. Nah Bro, ini namanya kalau saya manggilnya Kakak Dila, ya kan? Nah saya tinggal di Kebon Baru, Kecamatan Tebet. Saya mau kenalin lurah yang ada di Kebon Baru. Kita mau ini dulu nih, boleh nggak? Teman-teman mau lihat wajahnya sebentar nih, kayak Kakak Dila nih. Bentar ya. Ya, nih musiknya gini nih. Nah ini dia Kakak Dila. Kakak Dila nanti ikutan jalan-jalan ya gue ya. Ikut Ya, mendampingi ikutan ya. teman-teman dan Bapak. Nah kalau karena saya juga di Kebon Baru kan, di Kebon Baru kira-kira ada ini nggak anak mudanya animo bersepedanya naik nggak? Animo bersepeda di Kebon Baru relatif meningkat karena kan ada beberapa tim goes, Iya tim ya, boys. tim goes yang ada di kawasan Kebon Baru. Salah satunya timnya Iya. teman sama Iya. tim dari RW 10 dan beberapa tim Karang Taruna. Iya. Nah sekarang kayaknya nih boleh juga nih Pak Bro Camat. Kan sebenarnya banyak komunitas nih di Kebon Baru banyak ya Kakak Dila ya. Di Tebet juga banyak. Mungkin nggak sih kalau misalnya di Kecamatan Tebet kita bikin kayak komunitas induk gitu loh. Nah tapi di nanti di bawah-bawahnya banyak komunitas-komunitas. Kan ada fiksi, ada sepeda lipat, ada road bike, ya kan ada MTB. Mungkin nggak tuh Pak Bro Camat? Apapun kreativitas dari warga, kita akan dukung bro. Pasti kita akan dukung. Sepanjang itu bermanfaat buat warga, bermanfaat buat wilayah, pasti kita dukung. Justru biasanya dari tempat kumpul-kumpul itu akan muncul ide-ide, akan muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran yang bisa kita manfaatkan, gitu. Itu asik banget bro. Gitu. Saya pasti akan dukung. Boleh nanti ya, saya bikin konsepnya kayak gitu, kita bikin. Bro bikin, kita pasti akan dukung sesuai sama kewenangan kita punya. Gitu. Saya pengen wadah itu bisa menjadi ajang khususnya Tebet nih, supaya bisa semakin baik lagi. Karena banyak permasalahan di Tebet. Mungkin dengan kumpul-kumpul itu kita bisa memecahkan satu gitu. Oke, siap. Jadi teman-teman kita tunggu nanti. Mungkin kita akan membuat sesuatu buat teman-teman yang suka goes ya, Pak Bro ya, Kakak Dila ya. Ya. Nah saya mau kenalin nih sama Pak Bro Camat sama Kakak Dila nih teman-teman kita dari Asem Baris nih. Assalamualaikum, gitu dong. Nah kita namanya komunitasnya Goes Asem Baris. Nah kalau di channel YouTube kita namanya Goes Brodayo. Gitu, iya. Nah kebetulan masih di wilayahnya Kakak Dila juga. Ini Pak RW-nya saya bawa. Ini saya bawa Pak RW sini dong. Iya, Pak RW paling ganteng sekelurahan nih. Nyantang. Iya. Ya, benar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Pak RW sebenarnya bergoes nggak nih? Bergoes, Pak. Bergoes ya. Bergoes. Iya. Sekarang nih spesial nih ada Kakak Dila. Iya, Pak ada Bro Pak Camat. Camat. Iya kan? Pengalaman Ya. yang paling berharga ini. Oke, kalau gitu kita goes ya bareng sama Bu Lurah dan Pak Camat ya. Ya, Pak Bro ya. Oke, teman-teman ikutin terus keseruan hari ini. Lihat bagaimana serunya goes kita di wilayah Tebet. Assalamualaikum. Yuk, Pak Bro. Yuk. Kita akan evaluasi terus HBKB ini Ya. atau namanya RJOB. Jadi Sama ada istilah seperti HBKB sama ya? sama istilahnya. Jadi disediakan Bang, ikut. Jadi disediakan ruang untuk warga aktivitas. Kita tutup ruang karena memang di hari Minggu itu biasanya aktivitas warga untuk family, ngajak keluarga dan sebagainya berolahraga itu lebih banyak. Oke. Gitu. Iya.
Sebenarnya kan di apa namanya di PSBB transisi juga disampaikan kalau bersepeda cara yang efektif juga Betul. untuk menekan laju pencegahan penurunan COVID. Iya. Dan juga sebagai apa? Tabrak nih, tabrak. Makasih ya. Sebagai transportasi alternatif juga ya, Pak Bro ya. Ya, membiasakan. Iya. Bro, di semalam saya baca di internet Ya. sampai-sampai Ya. aktivitas bersepeda ini banyak orang bengkel-bengkel sepeda yang kewalahan. Oh iya, banjir order. dia, Banjir Pak Bro. order. Betul. Banjir order gitu. Dan ada istilah juga nih di anak-anak bersepeda sekarang tuh sepeda itu jadi barang goib, Bro. Gitu ya? Iya. Kok bisa, Bro? Iya, karena memang secara jadi memang demand-nya begitu banyak. Oh. Gitu. Karena demand yang begitu banyak, Hah? akhirnya banyak sekali. Jadi sekarang gini, Bro, kalau kayak di beberapa toko sepeda, Hah? dia open PO 10 menit habis. Wush. Banyak banget. Betul. Kebetulan di bengkel dan toko sepeda langganan kita juga begitu. Betul. Kemudian di bengkel sepeda teman saya juga begitu. Wah, Pak, sekarang susah nih, Pak. Iya. Karena barang belum masuk nih dari luar nih. Betul. Gitu. Dan permintaan banyak. Iya, Yang tadi saya sampaikan tuh, Heeh. berdasarkan perhitungan kami, itu hampir 400% pertambahannya Iya. di CFD kemarin. Itu luar biasa sih. Kita belok kiri ya? Kita belok kiri ya. Iya. Yang itu guys tuh. Andrew. Tolong bukain. Guys. Makasih ya. Sampai jam 9, Pak. Adi, buru. Agak jelas ini aja. Ya. Oh, di sini ada mobil. Pak Bro Camat udah tahu belum? Di tempat ini ada 99 objek pariwisata. Wah, baru tahu, Bro. Iya. Baru tahu 99 ya? 99. Mana? Nah. Jadi ini untuk bocoran aja nih. Nah, Kalau yang jadi acuannya sekarang kan apa namanya? Traveloka ya. betul. Nah, itu ada 99 Pak Bro. Nah, Termasuk healthcare, nah, termasuk kulinernya, iya, termasuk playground buat anak-anaknya. yes. Betul, itu ada. Bikin lagi. Ada 99 setelah dihitung ternyata. Nah, Satu. nah. Potensi ya? Oh, iya. Sangat potensi. Dan Betul. kalau menurut saya sekarang di tempat ini bisa jadi kayak apa ya? Tapi kok bunyi-bunyi sih? Nilai jual pariwisata terutama kulinernya bisa kita kembangkan. Pak Bro. Betul. Dua kan? Ya, jadi konsep sekarang ini justru yang berkembang itu adalah ekonomi kreatif. Ya, ekonomi Sampai kreatif. pemerintah nasional juga membentuk departemen tersendiri, digabungkan tuh Iya, Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. betul. Settingin dong. Karena memang mungkin perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan sebagainya inilah yang menyebabkan ekonomi kreatif ini bertumbuh sangat cepat. Dan juga banyak anak-anak muda milenial, usia milenial sekarang yang Gak apa? udah mulai peduli. Betul. Ini kita akan di belakang. Iya. Kita tunggu dulu. Oh, Ganti sepeda. apa? Kakak Dila. Ayo. Dorong PRW. Yang tadi gak otak-otak. Pak. Ya.
Tebet itu tidak hanya Tebet Barat, Tebet Timur. Kita tuh punya Manggarai, kita punya Kebon Baru, kita punya Menteng Dalam, yang notabene juga memiliki potensi yang harus kita kembangkan. Makasih banyak ya. Pak Kasudin. Siap, lanjut. Muter ya. Lanjut. Ya. Pak Bro, ini kita lihat nih sebelah kanan kita kan taman nih. Ya. Taman Tebet. Taman Tebet namanya ya. Taman Tebet. Sekarang namanya Taman Tebet. Ini Pak Bro. Ini rencana mau kita revitalisasi. Oh, mau direvitalisasi. Sepanjang jalur ini akan kita revitalisasi. Sampai Gitu. mana Bro? Dari Supaya mana sampai nyaman. mana Bro? Sementara sepanjang trotoar ini, kemudian di dalam taman ini sendiri akan kita revitalisasi. Oke. Taman ini dan taman sebelah. Jadi berbahagia nih orang-orang Tebet nih, punya taman yang luar biasa nanti. Kalau di taman yang sekarang yang di sebelah sana kan dia sifatnya apa ya? Pembibitan ya? Pembibitan, Iya kan? pembibit. Iya. Kalau di sini kan untuk apa ya? Untuk olahraga gitu ya. Aktivitas masyarakat ya. Aktivitas masyarakat. Iya. Nanti semuanya ya pembibitan tetap pembibitan kan Bro? Pembibitan tetap ada, tapi nanti akan kita rancang supaya lebih nyaman lah. Lebih nyaman, lebih bagus. Iya. Supaya mengakomodir demand dari orang-orang khususnya di Tebet nih yang pengen banget punya tempat yang memadai. Iya, betul. Memang kebetulan sekarang Jakarta juga susah ya, Iya. taman ya. Iya. Ini mungkin salah satu taman terbesar nih Di Jakarta? yang ada di ya mungkin di perkotaannya ya. Ya, di perkotaan ya. Sebetulnya kalau kita rutin setiap hari bersepeda gini Tebet enak loh Bro. Betul. Iya Kakak Dila ya, Betul. enak ya. Betul. Udara juga sebenarnya masih segar juga. Betul. Masih banyak pohon. Iya masih hijau. Saya semenjak sebelum pandemi sudah mencoba nyobain buat sepedahan dari rumah. Dari Cakung ya? Ya, ternyata sudah banyak saya ketemu sama orang-orang bersepeda. Banyak. Ada kadang ketemu 1, 2, kadang bertiga, berempat. Itu dari Bekasi mereka. Dari Bekasi ke Jakarta mereka udah Dari Bekasi ke bersepeda ya? Jakarta karena jalur saja dari Bekasi. Ini menandakan mungkin beberapa tahun ke depan sepeda bukan lagi sebagai alat olahraga, Iya, jadi alat transportasi. menjadi alat transportasi. Iya. Apalagi dengan sekarang tren sepeda lipat nih, jadi Betul. bisa masuk komuter lain, bisa Betul. masuk Transjakarta kan, Sangat ringkas, sangat ringkas. ya, mudah dibawa dan kemana-mana. Iya, betul banget. Kalau Kakak Dila udah berapa lama bersepeda? Saya masuk komunitas KSI yang ada di Wali Kota. Sebenarnya di Wali Kota juga ada komunitas ya. Di kecamatan juga Tadi kecamatan juga ada komunitas. komunitasnya. ada. Pernah kita bikin kaos ya Pak Camat ya? Iya. Ada. Udah lama juga. Terus kalau sehari-hari sering bersepeda juga? Suka kalau misalnya keluar kunjungan keluarga itu, ya daripada naik motor, Naik sepeda ya? naik sepeda. Mau nggak nanti kita kan satu kelurahan nih, kita bikin nih satu hari gitu Kebon Baru bersepeda gitu, Oh, atau boleh. di tempat kita bikin fun bike Boleh, kan Bro? boleh banget. Boleh, Iya kan seru tuh. boleh. Kalau Oke. bisa kita lurus aja. Iya. Kita membiasakan misalnya nih, misalnya kita ke Indomaret terdekat Ya. yang jaraknya 200 meter, Ya. nggak usah naik motor deh, Sepeda gitu naik ya. sepeda aja, Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Nah dengan begitu juga nanti kita akan sosialisasi ini sama pelaku-pelaku ekonomi Heeh. itu untuk menyediakan parkir sepeda, Oh iya betul betul. gitu. Lihat aja deh di Sudirman, Tamrin, Iya iya. itu parkir sepeda kita bagus-bagus tuh, Betul betul. ya kan? Nah kalau ada parkir sepeda bagus, kita pun nyaman, Benar gitu. Begitu udah siap. betul. Ngomong-ngomong saya pernah coba nih Pak Bro. Ya, Kokas kan masih wilayah kita kan, masih bro, Kota Kasablanka. masih. Parkir sepedanya agak kurang sedikit memadai Bro. Begitu ya? Masih kurang. Kalau misalnya nanti sempat lihat channel YouTube, saya tuh bikin kayak mystery shopper. Saya bersepeda, saya
mau lihat ketersediaan parkir sepeda. Jadi gitu. jangan cuman ini ya, jangan cuman motor besar aja yang disediain parkir ya. Itu benar. Iya kan? Benar. Parkir benar. khusus motor 600 cc. Nah, Ya kan? itu kan ada di lobi tuh. Iya betul. Sepeda jauh. Nanti kita siapin juga ya. Boleh. Sepeda di atas 50 juta gitu. Iya. Boleh juga tuh. Bener. Iya. Ternyata memang Kalau kita siapin tempat yang memadai, orang mungkin mau. mau. Iya. Ini ada satu lagi pertanyaan nih Pak Bro. Mungkin nggak di Tebet kita bikin jalur sepeda? Kalau melihat Mungkin. keadaannya ya. Sebetulnya mungkin aja. Mungkin saja. Gitu. Hanya tinggal memang semua butuh proses. Betul. Butuh proses. Sosialisasi, kemudian kedisiplinan dan sebagainya. Kemarin itu kebijakan dari gubernur sudah rencananya akan terbentuk 150 km jalur sepeda di DKI Jakarta. Gitu. Nah, ya memang jalurnya masih jalur-jalur protokol. Karena meliputi 5 wilayah kota, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan itu masuk ke wilayah-wilayah kecamatan jalur protokolnya. Gitu. Jadi supaya biar bagaimanapun membiasakan. Sebenarnya itu ada istilah, pernah dengar nggak Pak Bro? Tebet Loop. Iya betul. Ya kan? Pernah dengar tuh? Misalnya nih, ini Iya. akan enak banget kalau misalnya pada saat hari Minggu Hah? lagi ada Car Free Day Tebet, tapi di Tebet Iya. itu ada jalur sepeda khusus jam 6 sampai jam 9 aja. Iya. Jadi kita putari 7 kelurahan ya kalau nggak salah ya. Betul, ya? 7 kelurahan. Kita putari 7 kelurahan itu dengan jalur sepeda gitu. Iya. Khusus jam 6 sampai jam 9 aja. Boleh. Wah, Boleh. itu seru tuh. Ini berarti harus di arrange sama pro. Iya, bisa Pro. nanti Jadi, sama teman-teman yang lain. Siapkan jalurnya. Nanti kita nanti kita bicarakan. Oke. Nah, di momen ini baru kita tuh Iya, betul. jalan. Jadi serentak di seluruh wilayah kan. Betul. Ada jalur sepedanya. Betul. Termasuk ke wilayah kita juga, Kakak Dila. Betul. Di Kebon Baru, masuk Jasa Baris tuh. Kita nggak usah berpikir kurang tenaga. Iya, Justru komunitas-komunitas ini yang jaga, betul. gitu kan? Komunitas ini kan pasti Ini akan jaga. di sini gitu. Iya. Nah, ini bro, ini juga jadi perhatian kita nih. Apa? Ini kan jalanan rusak nih. Nanti akan menjadi evaluasi kita Oke. supaya kalau begini kan mengurangi space Ruas Betul. jalan. bersepeda juga kan? Betul. Gitu. Galian-galian ini. Apalagi untuk sepeda lipat kan Oh iya. agak kurang nyaman untuk Kurang yang nyaman begini. banget. Kalau MTB enak nih. MTB Sepeda gunung. sayangnya di Tebet nggak ada track untuk MTB. Iya, betul. Boleh tuh nanti saya coba ngomongin ya Betul. tentang apa? Tapi harus kita siapin matang konsepnya. Betul. Kita perhitungkan semua. Nah, dari situ kita kalau sudah 50% di atas 50% matang, Hah? kita eksekusi aja. Iya. Learning by doing aja. Iya. Gitu. Oh, ada kurang di sini, kita perbaiki, ada kurang di sini kita perbaiki. Kita belok kiri. Jalur kiri. 2 baris. Kemudian kita kampanyekan juga sepeda itu tidak perlu mahal. Iya. Jangan sampai orang malas bersepeda, minder bersepeda. Iya. Gitu. Sepeda apapun sepanjang faktor mekanisnya itu berjalan, Berfungsi dengan baik. ayo. Iya, betul. Nggak usah minder sama wah sepeda saya jelek dan sebagainya. Iya. Jangan. Itu salah satu PR kita juga tuh. Betul. Gitu. Itu sih memang pola komunikasinya yang mesti agak diperbaiki karena sekarang kan kebanyakan mereka berpikirnya gitu kan. Betul. Saya pikir Car Free Day-nya sampai ke AL. Enggak ya? Terlalu panjang ya? Sebetulnya
Saya hanya meneruskan yang lama, itu lama. Kalau kita perpanjang sampai Gelael, kita harus menyiapkan personil juga. Kalau di jalan ini nggak mungkin ya? Ini mungkin juga. Nggak mungkin juga ya? Ini mungkin juga. Kalau cuma sampai jam 9, saya pikir jalur ini bisa kita pakai. Oke. Cuman memang harus kita sosialisasikan. Ya. Karena ada beberapa gereja di sini. Oh iya, ada kegiatan berarti ya? Ya. Kita harus koordinasi sama mereka kira-kira Oh bagaimana. ini, Iya. nggak sih? Tapi sebenarnya jalur yang Nggak seberat Sepeda saya lumayan enak. bagus. Iya. sepeda mahal nih kayaknya nih. Ini punya siapa sih? Oh, ini berapa? Dijual nggak? Dijual nggak? Tapi dijualnya jam 10. Dijualnya jam 10. Ini 9. Kalau dijual lagi maksudnya. Tapi Pak Camat kalau lagi pandemi begini masih boleh nggak Pak Camat kita bikin event bersepeda? Apa? Bikin Eventnya bersepeda. jangan event ini. Eventnya maksudnya jangan event nanti kita ada titik kumpul di mana gitu kan. Oh, kumpulin orang banyak-banyak di satu titik, ada door prize, ada Oh, ada hiburan. seremonial, ada seremonial, Nggak ada gitu. seremonial. Keliling aja. Iya, keliling aja. Sebenarnya kalau rame-rame kan dibikin beberapa peleton tuh. Iya. Satu peleton 5 orang. Iya. Sebelum itu jaga jarak. Iya. Gitu tuh enak tuh. Tapi kita ini dulu, kita apa namanya? Kita trial dulu. Iya. Trial sekali, 2 kali, dapat konsepnya, baru kita lempar. Iya. Semua konsep tidak harus langsung jadi prok gitu. Iya. Ya kan, memang harus kita lempar dulu. Iya. Kita lempar, kita lihat, evaluasi terus. Iya. Alhamdulillah. Sini aja deh. Kita closing ya. Ya. Oke bro, tadi kita udah keliling-keliling Tebet. Nggak hanya di lokasi Car Free Day Tebet, tapi ternyata kita keluar juga tadi ya. Ya, Lihat kita lokasi. keliling, lihat lokasi. lokasi Rencana Tebet Loop ya. Rencana Tebet Loop. Ya. Nah, dan ternyata ada cerita lucu juga. Ya. Kakak Dila ganti-ganti sepeda nih. Iya, 3 kali ganti. 3 kali ganti Cobain sepeda. sepeda. Dan dari semua sepeda yang diganti yang paling enak yang mana? Paling enak ini. Oh ini. Yang terakhir. Boleh Mot, kasih ya. Kasih nggak masuk kamera nih. Gitu. Nah sekarang Kakak Dila sama Pak Bro, ini dong bilang sama penontonnya nih, terutama warga Tebet, suruh subscribe, komen, share di channel ini. Nanti mungkin kita akan sering banget bikin konten tentang Tebet, gitu kan. Ya. Silakan Pak Bro. Baik, teman-teman semua, jangan lupa di subscribe dan di like konten Tebet ini. Kita bersama Bro Dayo, ayo semangatnya kita kembangkan Tebet lebih baik lagi. Amin. Semangat. Semangat. Oke, Kakak Dila, warga kita Kebun Baru. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa di like, di subscribe, Subscribe. di subscribe dan di share, biar teman-teman dan warga lain pada tahu kalau kita masih bisa ikut kegiatan olahraga walaupun masa pandemi seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih juga Pak Bro Camat. Siap. Terima kasih Kakak Dila. Terima kasih Lurah Kebun semuanya. Baru. Teman-teman semua terima kasih. Pak RW 05 Bro Mahmud. Langsung serah terima. Selamat terima nih, Iya ya. ijab kabul. Oke, makasih teman-teman. Ini apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.